Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News. Kami akan membawakan berita-berita menarik yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Kami telah mengumpulkan berita terupdate yang akan kami sampaikan kepada kalian semua. Dan langsung saja, kita mulai berita pertama. Gol Nicolo Zaniolo dianulir VAR di injury time. AS Roma imbang versus Genoa. AS Roma harus gigit jari ketika ditahan imbang Genoa dengan skor 0-0 di Stadio Olimpico pada lanjutan laga Liga Italia 2021-2022. Bagaimana tidak, gol Nicolo Zaniolo pada injury time babak kedua harus dianulir oleh wasit yang memimpin pertandingan. Usai melihat VAR, wasit memutuskan dalam proses gol Nicolo Zaniolo terlebih dahulu adalah pelanggaran yang dilakukan Tammy Abraham kepada pemain Genoa. Tampak pemain AS Roma sangat frustasi melihat gol ini dianulir wasit via VAR. Terbukti usai momen ini, Nicolo Zaniolo mendapat kartu kuning kedua karena memprotes wasit. Nicolo Zaniolo sampai harus ditenangkan pelatih AS Roma, Jose Mourinho, karena tampak meledak-ledak emosinya. Terlepas gol dianulir VAR, AS Roma kesulitan menembus pertahanan Genoa. Padahal tim tamu sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69. Setelah Leo Ostigard mendapat kartu merah. Hasil imbang ini membuat AS Roma tidak punya modal bagus menuju laga kontra Inter Milan di ajang Coppa Italia. Berita kedua, Liverpool hajar Cardiff City dan melenggang ke babak berikutnya. Kemenangan penting dipetik Liverpool dalam laga babak keempat Piala FA 2021-2022. Deres menghajar Cardiff City 3-1 di Stadion Anfield. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Bahkan pada menit ketiga, Liverpool sudah mendapatkan peluang emas yang lahir dari Diogo Jota. Sayang tembakan mendatarnya mampu dihentikan oleh Dillon Phillips. Mengingat penguasaan bola dipegang Liverpool, gol seperti tinggal menunggu waktu untuk tercipta. Benar saja, Trent berhasil menjebol gawang Cardiff City melalui aksi Diogo Jota pada menit ke-53. Liverpool menambah keunggulannya di menit ke-68. Takumi Minamino membubuhkan namanya pada papan skor dengan memanfaatkan asis dari Diogo Jota. Asis ini mendekatkan Jota dengan gelar Man of the Match. Liverpool menambahkan keunggulan menjadi skor 3-0. Harvey Elliott yang masuk di babak kedua turut mencetak gol, memanfaatkan asis dari Andrew Robertson. Pada titik ini, harapan Cardiff City untuk mengejar ketinggalan semakin tipis. Cardiff City melalui Robin Colwill memberikan sedikit harapan dengan mencetak gol pertama pada menit ke-80. Memanfaatkan asis dari Isaac Davis. Kedudukan berubah menjadi 3-1. Liverpool masih unggul, skor tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Liverpool berhasil mempertahankan keunggulannya dan meraih kemenangan 3-1. Hasil ini juga membuat Cardiff City tersingkir dari Piala FA 2021-2022. Berita ketiga, Samir Handanovic sebut bukan AC Milan yang menang, tapi Inter Milan yang kalah. Kiper Inter Milan, Samir Handanovic, punya pendapat berbeda mengenai kekalahan timnya dari AC Milan dalam pekan ke-24 Serie A 2021-2022. Partai derby della Madonia ini dimenangi AC Milan 2-1. Inter Milan sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Ivan Perisic pada menit ke-38. Meski begitu, AC Milan menunjukkan semangat juang di babak kedua dan berhasil membalikan kedudukan melalui Oliver Giroud pada menit ke-75 dan 78. Hasil ini buruk bagi Inter Milan. Armada Simone Inzaghi itu memang masih bercokol di puncak klasemen sementara Serie A. Tapi AC Milan makin dekat dengan selisih 1 poin saja. Menurut Handanovic, seharusnya Inter Milan bisa memenangi pertandingan tersebut. Memang apa kata penjaga gawang asal Slovakia itu? Bagi Handanovic, kekalahan ini disebabkan karena kesalahan Inter Milan yang tidak memainkan maksimal. Seharusnya Edin Dzeko dan kawan-kawan bisa mempertahankan unggul, tapi justru lengah dan membiarkan AC Milan menang. Berita keempat, Simone Inzaghi garuk-garuk kepala. Inter keok dari AC Milan di Liga Italia. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, kecewa berat dengan kekalahan timnya dari AC Milan dalam laga lanjutan Liga Italia 2021-2022. Inzaghi merasa Inter tidak pantas kalah dalam derby, tapi dia mengakui kesalahan mereka karena tidak memanfaatkan peluang. Itu adalah lalu lintas satu arah selama 60 menit dan kami kehilangan fokus, katanya. Nerazzurri menyesali tak bisa berbuat banyak meski mendominasi pada babak pertama, termasuk tendangan voli empuk Ivan Perisic.
tetapi juga banyak peluang yang dimentahkan secara heroik Mike Maignan. Akibat kekalahan ini, Inter Milan terancam disalib AC Milan. Kini keduanya tinggal berjarak 1 poin. Berita kelima, Chelsea memuji Kepa habis-habisan usai gagalkan penalti krusial di Piala FA. Pelatih kiper Chelsea memuji penampilan dan profesionalitas Kepa Arrizabalaga. Aksinya pada Piala FA yang menggagalkan penalti krusial Plymouth Argyle membuktikan bahwa sang penjaga gawang bisa menjaga fokusnya. Kepa Arrizabalaga menjadi pahlawan pada kemenangan 2-1 Chelsea kontra Plymouth di pentas Piala FA. Ia menyelamatkan tendangan penalti lawan pada menit ke-118 yang dieksekusi Ryan Hardy. Ini jadi sinyal bagus bagi kiper asal Spanyol itu, mengingat ia kalah bersaing dengan Edouard Mendy. Seperti diketahui, aksinya menolak diganti pada final Piala Liga 2019 membuatnya tersingkir dari perannya sebagai kiper nomor 1 Chelsea. Asisten pelatih Chelsea, Arno Michaels, mengungkapkan bahwa manajemen tim puas dengan profesionalitas Kepa Arrizabalaga. Berita 6, katakan kutukan 6 tahun, kiper MU David De Gea sahabat pemain terbaik pada Januari. Kiper Manchester United MU David De Gea resmi didaulat mendapatkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris pada Januari 2022. Ia sekaligus memutuskan kutukan 6 tahun di mana penjaga gawang tak pernah meraih status tersebut. Seperti bulan-bulan sebelumnya, Premier League kembali menggelar penghargaan pemain terbaik bulanan. Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang tampil menonjol selama 1 bulan terakhir. Untuk edisi Januari 2022, ada 6 nomine. Beberapa saat yang lalu, operator Liga resmi mengumumkan bahwa David De Gea terpilih menjadi pemain terbaik EPL di edisi Januari 2022. Terpilihnya De Gea sebagai pemain terbaik Liga Inggris edisi Januari 2022 bukan tanpa alasan, karena sang kiper tampil dengan sangat apik di bawah mister gawang MU. Dari 4 pertandingan EPL di bulan Januari, De Gea berhasil membuat total 22 penyelamatan. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat tinggi bagi seorang kiper. David De Gea juga berhasil mengamankan 1 clean sheet saat MU menang 1-0 dari West Ham sebelum jeda internasional kemarin. Berita ke-7, AC Milan coba serobot Fabio Carvalho yang gagal ke Liverpool. Kegagalan Liverpool dalam merekrut Fabio Carvalho bakal berbuntut panjang. Mereka akan mendapatkan tantangan adanya tim lain yang siap menyerobot sang pemain. Adalah jagoan Serie A, AC Milan, yang ingin mengait Fabio Carvalho pada musim panas 2022-2023. Rossoneri ikut kepincut Carvalho yang menunjukkan performa yang impresif bersama Fulham. Pada bursa transfer musim dingin Januari 2022 kemarin, Fabio Carvalho nyaris pindah ke Liverpool. Namun The Reds gagal memenuhi syarat-syarat administrasi sehingga transfer itu gagal pada deadline day. Liverpool dikabarkan akan kembali mencoba untuk mendatangkan sang pemain di musim panas nanti. Calcio Mercato melaporkan The Reds tidak sendirian karena AC Milan juga tertarik untuk merekrutnya. Tapi upaya Liverpool pada bursa transfer mendatang akan mendapat persaingan dari AC Milan. Pasukan Stefano Pioli bisa menjadi pelabuhan ideal bagi Fabio Carvalho jika memang tidak berjodoh dengan Liverpool. Berita ke-8, Xavi terpaku Cywar pada Simon, sebut gaya Atletico tak cocok buat Barcelona. Xavi Hernandez melontarkan Cywar pada Atletico Madrid. Menurutnya gaya bermain anak asuh Diego Simon itu tak cocok jika diterapkan di Barcelona. Komentar Xavi mencuat menjelang duel sengit Barcelona versus Atletico Madrid di La Liga 2021-2022. Pertandingan dua tim ini diyakini bakal berlangsung panas. Barca dan Atletico sama-sama sedang kesulitan musim ini. Oleh sebab itu, kemenangan sangatlah penting bagi pasukan Xavi, khususnya karena posisi 4 besar dipertaruhkan. Soal gaya bermain, Atletico dan Barcelona seperti bertolak belakang. Atletico menerapkan permainan defensif dan serangan balik cepat. Barcelona ingin menguasai bola dan mengurung lawan. Bagi Xavi, gaya bermain Atletico tidak cocok jika diterapkan di Barca. Dia hanya bicara fakta. Berita ke-9, Robert Lewandowski sindir Lionel Messi. Striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski, mengaku bingung mengapa Lionel Messi tidak memberikan suara untuk dirinya saat pemilihan pemain terbaik FIFA 2021. Pemain asal Polandia itu menyabet penghargaan bergengsi itu pada bulan lalu.
setelah tampil menawan pada sepanjang tahun 2021. Ini menjadi tahun kedua berturut-turut ia dinobatkan sebagai pemenang. Namun ketika voting dirilis, terungkap fakta mengungkapkan Messi tidak menuliskan nama Robert Lewandowski dalam 3 pilihan teratasnya untuk penghargaan tersebut. Padahal pada Desember tahun lalu, setelah meraih Ballon d'Or, untuk kali ke-7, bintang PSG itu mengatakan ke Lewandowski semestinya pantas memenangi penghargaan serupa pada 2020, yang secara kontroversial dibatalkan karena Covid. Berita ke-10, susul Filipina, Vietnam lolos ke Piala Dunia Putri 2023. Timnas Vietnam Putri menjadi negara Asia Tenggara ASEAN kedua yang lolos Piala Dunia Putri 2023. Tim berjulukan Golden Star Heroes itu berhasil memuncaki klasemen pada babak playoff Piala Asia Putri 2022. Kemenangan 2-1 atas Chinese Taipei pada Minggu 6 Februari 2022 di Stadion D.Y. Patil Stadium, Navi, Mumbai. Dalam matchday terakhir playoff Piala Asia Putri 2023 mengantar Vietnam menyegel tiket ke Piala Dunia Putri 2023. Kelolosan ke Piala Dunia Putri juga menjadi yang pertama dalam sepanjang sejarah sepak bola putri Vietnam. Sementara itu, timnas Indonesia Putri telah gagal dalam perjuangan menuju Piala Dunia Putri 2023. Kesebelasan dengan sebutan lain Garuda Pertiwi itu rontok di babak penyisihan dan menjadi juru kunci grup B. Dan itulah berita-berita sepak bola terbaik di Piala News. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.